kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Jadi praktikum ketiga ini kita akan melakukan uji hemaglutinasi atau HA test. Uji hemaglutinasi ini adalah salah satu uji untuk menghitung titer virus. Titer itu apa? Jadi menghitung jumlah dari virusnya. Nanti menggunakan satuan unit tertentu. Dengan uji hemaglutinasi nanti satuannya adalah hemaglutinasi unit. Nah, uji hemaglutinasi ini digunakan untuk menghitung titer virus atau titrasi virus-virus yang bisa mengaglutinasi sel darah merah. Jadi, virus kalau kita gambarkan secara skematis, ini asam intinya dengan ini kapsidnya. Virus ini memiliki amplop. Di permukaan amplop ini ada protein hemaglutinin. Nah, pada virus-virus yang memiliki protein hemaglutinin, maka protein ini memiliki reseptor pada sel darah merah atau RBC. Ini hemaglutinin. Jadi protein hemaglutinin ini punya reseptor di sel darah merah atau RBC, sehingga kalau ada sel darah merah, jadi kalau ini virusnya ada sel darah merah tentu ukurannya lebih besar, dia akan nempel. Penempelan ini terjadi pada protein hemaglutinin di reseptornya RBC. Nah, satu virus bisa menempel ke sel darah merah yang lainnya ini. Jadi bisa menempel ke beberapa sel darah merah. Satu sel darah merah pun bisa ditempeli dengan virus-virus lain. Virus yang lainnya, sehingga rangkaian antara virus dengan sel darah merah ini akan membentuk suatu agregat, sehingga pada dasar dari permukaan tabung ataupun cawan akan terlihat adanya aglutinasi. Nah, berarti mengindikasikan di suspensi atau campuran itu ada virus yang bisa mengaglutinasi. Nah, untuk tahu titernya, maka kita melakukan pengenceran terhadap suspensi virus tadi. Uji hemaglutinasi ini ada dua, ada makrotitrasi dan mikrotitrasi. Sekarang kita lihat bagaimana cara melakukan titrasi untuk virus yang bisa mengaglutinasi sel darah merah ini menggunakan uji hemaglutinasi. Jadi kita menggunakan uji HA makrotitrasi. Nah, makrotitrasi, kita katakan makrotitrasi karena volume yang digunakan, volume untuk titrasinya cukup banyak. Itu dalam mililiter. Ya. Jadi pertama yang disiapkan adalah tabung. Tabung itu kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tabung misalnya kita gunakan. Kemudian ke dalam tabung itu pertama kita masukkan NaCl fisiologis. NaCl fisiologis ini nanti sebagai pengencernya. Ya. Kita masukkan di tabung pertama sebanyak 0,8 mili. Ini satuannya mili. Kemudian di tabung kedua sampai ke 10 kita isi 0,5 mili.
Kemudian kita memiliki virus uji, virus yang diuji. Ini tentunya virus yang bisa mengaglutinasi sel darah merah. Pada praktikum ini kita gunakan virus Newcastle disease ini ya. Virus ini titernya berapa? Jumlahnya berapa? Kita tidak tahu. Dilihat juga nggak kelihatan jumlahnya. Nah, maka kita lakukan titrasi. Setelah siapkan tabung tadi yang diisi dengan NaCl fisiologis, kemudian virus uji yang kita masukkan hanya di tabung pertama sebanyak 0,2. Pada tabung pertama ini virusnya, konsentrasi virusnya ada berapa banyak? Jadi di sini pengenceran terhadap virusnya. Jadi virus asal adalah 0,2 per totalnya 1 mili. Jadi 0,2 per totalnya adalah 1 mili. Maka ini sama dengan 1/5. Kemudian dari tabung pertama kita homogenkan, kocok-kocok, pindahkan 0,5 ke tabung kedua. Sehingga pada tabung kedua pengencerannya adalah setengah dari tabung pertama, karena sudah ada 0,5 pengencer atau NaCl fisiologis di tabung pertama, kita tambahkan 0,5 sehingga konsentrasinya setengah. Setengah dari 1/5 adalah 1/10. Begitu seterusnya ke tabung ketiga, diambil lagi 0,5 sehingga di sini setengahnya lagi 1/20. Sini 0,5 1/40. Ambil 0,5. Jadi dari tabung ke 5 kita ambil, masukkan ke tabung ke-6 sebanyak 0,5. Gitu seterusnya sehingga di sini pengenceran 160 sampai dengan tabung ke 9. Sini pengencerannya 1/640 dan tabung ke-9 1/1280 dan terakhir kita buang 0,5. Jadi pengenceran virusnya dari tabung pertama sampai tabung ke-9 adalah masing-masing 1/5, 1/10, 1/20, 1/40 dan seterusnya sampai 1/1280. Kemudian setelah itu kita tambahkan suspensi sel darah merah atau suspensi RBC 1%. Suspensi RBC ini sebagai indikator apakah ada virus yang mengaglutinasi darah atau tidak. Sebanyak 0,5 kita masukkan ke semua tabung. Termasuk tabung ke-10. Tabung ke-10 ini kita gunakan sebagai kontrol negatif, artinya kontrol di mana tidak terjadi aglutinasi. Kemudian kita kocok, homogenkan, baru kita lihat ya, setelah dikocok, setelah itu kocok, homogenkan, kemudian diinkubasi selama 30 menit. Setelah 30 menit kita akan melihat, kita lihat yang kontrol negatif terlebih dahulu. Kalau kontrol negatif sudah terlihat mengendap, maka kita bisa mengamati yang lain. Ya.
Nanti pada dasar tabung, ya, ini saya akan menggambar dasar tabungnya di atas sini. Pada dasar tabung pertama, kalau terdapat virus, maka itu adalah konsentrasi virus yang terbesar. Sedangkan pada tabung ke-10 itu adalah tidak ada virusnya sama sekali sebagai kontrol negatif, maka akan nampak tidak terjadi aglutinasi. Di sini akan mengendap seperti ini. Ya. Kemudian di tempat yang ada di tabung yang ada aglutinasi, ada virusnya, maka akan terjadi aglutinasi. Nah, kita gambarkan dengan seperti ini. Makin ke sini konsentrasinya kan makin rendah virusnya, maka aglutinasinya pun makin sedikit. Dan mulai sudah ada pengendapan. Mulai tidak tampak. Ya. Jadi di sini aglutinasi yang paling kuat. Nah, di sini terjadi aglutinasi. Di sini ada aglutinasi tapi sebagian sudah mengendap, maka kita mencari endpoint. Kita cari endpoint. Endpoint adalah bagian atau pengenceran yang terjadi aglutinasi sempurna terakhir. Jadi ini aglutinasi sempurna, aglutinasi sempurna, aglutinasi sempurna, aglutinasi sempurna, aglutinasi sempurna. Di sini aglutinasi tapi tidak sempurna karena ada yang mengendap. Maka kita katakan di sinilah, di tabung ke-5 inilah endpoint-nya. Ini endpoint-nya. Pada endpoint ini nilainya atau titernya 1 hem aglutinasi unit pada tabung di mana terjadi endpoint. Ini 1 hem aglutinasi unit. Kalau di sini 1 hem aglutinasi unit, maka di tabung keempat itu adalah konsentrasinya 2 kalinya. Maka ini adalah 2. Di sini 1 HA unit, di sini 2 HA unit. Maka di sini adalah 4 HA unit, di sini adalah 8 HA unit, di sini 16 HA unit. Dengan demikian, kita bisa mengetahui titer virus yang kita uji tadi berapa. Pada pengenceran atau konsentrasi virusnya 1/5, itu titernya sama dengan 16. Maka pada konsentrasi 1 titernya adalah 16 kali 5 atau 80. Sehingga virus yang kita uji tadi titernya adalah 80 hem aglutinasi unit per berapa mili? Per 0,5 mililiter. Mengapa 0,5 mililiter? Karena kita menggunakan pengenceran ini 0,5 yang kita pindah-pindahkan, ya. Jadi per 0,5-nya. Sehingga per mili sama dengan 160 HA unit per mililiter. Teknik yang mudah untuk mengetahui titernya adalah kita lihat endpoint-nya. Oh, di sini endpoint-nya di tabung ke-5. Ini nilainya 1 HAU. Berarti di sini endpoint-nya pengencerannya berapa?
1/80, maka titer virusnya adalah 80. Jadi kebalikannya, ya, 80 HAU per 0,5. Ini untuk makrotitrasi. Untuk mikrotitrasi sama, hanya volume yang digunakan berbeda. Pada makrotitrasi volume yang biasa digunakan adalah 0,025 ml atau 25 mikroliter. Dan pengencerannya pun agak berbeda, jadi bukan 1/5, 1/10 atau 1/20, tetapi kita menggunakan pengenceran nanti setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Pada handout akan terlihat bagaimana cara pengencerannya, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengerjaannya. Baik, kita akan melakukan uji hemaglutinasi atau HA test. Kita lihat peralatan yang diperlukan. Jadi kita memerlukan pipet volumetrik, ini ya, pipet volumetriknya yang 5 mili dan 1 mili. Kemudian NaCl fisiologis, RBC 1%, dan virusnya. Karena ini yang akan ditunjukkan adalah makrotitrasi, maka kita menggunakan tabung, dan ini rak tabungnya. Rak tabungnya sengaja dibuat kelihatan nanti di bawah karena kita akan mengamati hasilnya itu dari bawah, ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, pertama kita siapkan tabung, kemudian kita nomori tabung itu dari 1 sampai dengan 10. Kemudian kita masukkan NaCl fisiologis. Ini saya tuang dulu NaCl fisiologisnya di chamber. Kemudian kita akan memasukkan NaCl fisiologisnya 0,8 mili. Ini 0,8 sampai di sini. Ya, ini 0,8 mili. Selanjutnya kita masukkan ke sisanya adalah 0,5. 0,5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita masukkan virus pada tabung pertama sebanyak 0,2 mili. Selanjutnya virus dari tabung pertama ini kita homogenkan beberapa kali
2, 3, 4, 5 kali, kemudian kita pindahkan 0,5 mili ke tabung kedua. Nah, yang sama kita lakukan tabung kedua. Sampai 5 kali, pindahkan ke tabung ke 3, 0,5 mili. Begini seterusnya sampai ke tabung ke 9. Setelah sampai ke tabung ke 9, kita ambil 0,5, ini kita buang. Selanjutnya kita tinggal menambahkan 0,5 RBC 1%. Ini RBC 1%-nya. Kita homogenikan terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan 0,5 mili. Kita mulai dari tabung ke-10 ke depan sampai dengan tabung ke-1, ya. Setelah selesai semuanya, ini kita letakkan kembali ke tempat bak yang kotor. Tabung ini kita kocok dengan cara kita goyang-goyangkan seperti ini. Nah, ini kita inkubasi selama 30 menit. Dan nanti kita lihat apakah sudah ada aglutinasi dan apakah kontrolnya sudah mengendap. Setelah 30 menit inkubasi, kita lihat hasilnya. Nampak bahwa pada tabung pertama sampai dengan tabung ke-5 terjadi aglutinasi sempurna. Tabung ke-6 sudah mulai mengendap. Di sini tabung ke-8 sebagai kontrol negatif tampak mengendap. Sehingga endpoint itu ada di tabung ke-5. Hasil ini kita menggunakan 12 tabung. Tabung ke-1 nampak aglutinasi sampai dengan tabung ke-8 terjadi aglutinasi sempurna, yang terakhir adalah di tabung ke-8. Tabung ke-9 dan 10 sudah mengendap. Tabung ke-11 adalah kontrol positif, artinya kontrol terjadi aglutinasi. Dan tabung ke-12 adalah kontrol negatif, artinya tidak terjadi aglutinasi. Dari dua hasil tersebut, kita dapat menghitung berapa liter virus yang diperoleh. Kita akan melakukan uji HA mikrotitrasi dengan kelengkapan
micropipet multi channel ukuran yang bisa 25 mikrolit. Kemudian single channel ini 20 sampai 200, berarti kita bisa pakai untuk 25 mikrolit. Microplate, mikrotip, virus, RBC dan NaCl. Prosedurnya sama. Jadi kita mulai dari kita memasukkan 25 mikroliter NaCl ke dalam sumur microplate ini. Ini sumurnya ini 1 sampai 12. Jadi kita akan isi 1 sampai 12. Kemudian kita akan memasukkan virusnya 25 mikrolit, jadi perbandingannya 1:1. Sehingga konsentrasi pada sumur pertama ini adalah setengah. Kita kocok, homogенkan, pindahkan ke sumur kedua. Konsentrasi sumur kedua adalah 1/4 atau 10 pangkat minus 2, 2 pangkat minus 2. Kemudian ke sumur ketiga 1/8 atau 2 pangkat minus 3. Seterusnya sampai sumur ke 10. Sumur 11 dan 12 kita gunakan sebagai kontrol. Dari sumur 10 ini kita ambil 25 mikrolit dan kita buang. Selanjutnya kita tinggal menambahkan suspensi RBC 1% ke semua sumur. Kemudian kita kocok, dimungkinkan dengan cara begini. Kita agitasi bagian bawahnya atau bisa begini. Dan kita inkubasikan. Berikut adalah hasil setelah 30 menit inkubasi. Pada microplate ini tampak aglutinasi terakhir dari sampel 1 sampai 8 ada di sumur keempat dan beberapa ada di sumur ketiga. Jadi kalau kita lihat satu persatu aglutinasi terakhir dari sumur sampel A, B, C